Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Almeida, stambuk F551-18052. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 buah website yang berisi database yang dapat digunakan dalam bidang bioinformatika, yaitu GenBank, RSCBDB, dan Cake Pathway. Baiklah, langsung saja kita ke website yang pertama. Baik, yang pertama itu GenBank. GenBank sendiri merupakan basis data nukleotida yang tersedia untuk umum dan diproduksi dan dikelola oleh National Center for Biotechnology Information atau yang biasa disingkat NCBI. NCBI yaitu salah satu bank data gen, protein, dan literatur khususnya di bidang kesehatan yang terlengkap dan diacu oleh para peneliti di dunia, serta merupakan bagian dari Institut Kesehatan Nasional di Amerika Serikat. Baik, seperti ini tampilan awal saat kita membuka website dari GenBank. GenBank berisi pengurutan nukleotida untuk lebih dari 300.000 organisme dengan anotasi bibliografi dan biologis yang mendukung yang diproduksi di laboratorium di seluruh dunia. Basis data dimulai pada tahun 1982 oleh Walter Gord dan Laboratorium Nasional Los Alamos. GenBank telah menjadi basis data untuk penelitian di bidang biologi dan telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, hingga mencapai tingkat pertumbuhan eksponensial yang berhasil menggandakan jumlah dalam waktu 18 bulan. GenBank dibangun dengan mengirim data langsung dari laboratorium individu dan juga data massal dari pusat sequencing skala besar. Basis data GenBank dirancang untuk menyediakan dan mendorong akses dalam komunitas ilmiah informasi urutan DNA yang paling mutakhir dan komprehensif. Oleh karena itu, NCBI tidak membatasi penggunaan atau distribusi data GenBank. Beberapa pengirim mungkin mengklaim hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya di semua atau sebagian data yang mereka kirimkan. Namun NCBI tidak memiliki validitas untuk mengirim komentar atau memberikan izin terbatas mengenai penggunaan, penyalinan, atau distribusi informasi yang terkandung di dalam GenBank. Baik, langsung saja kita coba bagaimana sih cara kerja dari website GenBank itu. Pertama, kita isi di kolom search, yaitu kata cancer, kemudian kita tekan tombol search. Maka yang akan tampil adalah seperti ini, list yang tampil. GenBank memiliki beberapa fitur, yaitu seperti di samping kiri ini adalah filter yang bisa kita gunakan, yaitu untuk pemilihan spesies, bisa animal, plants, fungi, dan lain-lain. Terus untuk molekul tipsnya ada genomic, DNA, RNA, mRNA, RNA, dan customize. Source database-nya sendiri itu dari GenBank, dan sequence type untuk nukleotida, EST, dan GSS. Terus ada genetic compartment untuk chloroplast, mitochondria, plasmid, dan plastid. Terus ada sequence length, yaitu panjang urutannya, dan release date dan revision date. Di sini kita akan coba salah satu filternya, yaitu sequence length, satu panjang urutannya. Kita isi di sini 100 sampai 1000. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Tampilan untuk yang sudah difilter untuk panjang sekuensinya hanya 100 sampai 1000. Terus di sini juga ada filter lain, yaitu filter untuk organisme. Misalnya kita pilih Homo sapiens, maka yang akan tampil adalah untuk cancer, untuk Homo sapiens seperti ini. Baik, kita coba tekan untuk satu ini. Setelah kita tekan itu, maka yang akan tampil adalah seperti ini. Ini adalah berisi data informasi untuk Homo sapiens zinc ribbon domain containing 2. Untuk di sini ada version .2, berarti ini adalah sudah versi kedua dari penelitian ini, dan untuk di sini juga ada penulisnya, yaitu autornya, ada judulnya, ada jurnalnya, dan publikasinya. Di sini juga ada pasta dan grafik. Jika kita klik pasta, maka yang muncul adalah ini. Ini adalah sequence length-nya, atau ini adalah sequence-nya. Ini semua urutannya yang tadi sudah kita filter untuk Homo sapiens untuk urutan 100 sampai 1000. Coba kita klik grafis, maka yang muncul adalah ini, representasi dari
yang tadi ke dalam bentuk grafik. Ini juga bisa di-download. Itulah sekian dari penjelasan website GenBank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Protein Data Bank atau biasa disingkat PDB. PDB didirikan sebagai akses terbuka untuk sumber data digital di seluruh bidang biologi dan kedokteran sebagai pusat penemuan ilmiah. Melalui portal informasi internet dan arsip data yang dapat diunduh, PDB menyediakan akses ke data struktur 3 dimensi untuk molekul biologis besar, protein, DNA, dan RNA yang di semua organisme di planet ini. Baik, yang akan saya jelaskan yaitu RSCB PDB. Seperti ini tampilan awal website RSCB PDB. RSCB PDB atau Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Data Bank mengoperasikan pusat data Amerika Serikat untuk arsip PDB global dan membuat data PDB tersedia tanpa biaya untuk semua konsumen tanpa batasan penggunaan. Visi dari RSCB PDB adalah untuk memungkinkan akses terbuka ke akumulasi pengetahuan tentang struktur 3 dimensi, fungsi dan evolusi makromolekul biologis, memperluas batas biologi fundamental, biomedis, dan bioteknologi. Arsip PDB berisi lebih dari 1 terabyte data struktur untuk protein, DNA, dan RNA yang digunakan untuk mengunduh 2 juta file data struktur per hari yang dikelola oleh kolaborasi internasional Asia, Eropa, serta dapat mengelola big data sebagai barang publik global. Baik, langsung saja kita coba bagaimana cara kerja dari website RSCB PDB ini. Misalnya di sini, kita isi di kolom search yaitu nitrogenase, terus kita tekan tombol search-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil untuk nitrogenase, di bawah masih banyak lagi. Kita coba tekan satu yang paling atas ini, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah informasinya, informasi dari IM34, ini adalah gambarnya. Kita juga bisa melihat bentuk dari 3 dimensi dari gambar ini dengan menekan 3D views. Baik, ini tampilan untuk gambar 3 dimensinya. Seperti ini, bisa dilihat dari segala sisi. Bisa juga di zoom seperti ini. Dan bisa juga dikasih seperti ini. Melihat lebih seperti ini. Nah, untuk melihat lebih rinci lagi bisa digunakan seperti ini. Model dari 3 dimensi dari gambar ini. Itulah fungsi dari RSCB PDB. Selanjutnya website yang terakhir yaitu CAG, khusus untuk CAG Pathway. CAG sendiri adalah kepanjangan dari Kyoto Encyclopedia of Genus of Genomics, yaitu kumpulan database yang berkaitan dengan genom, pathway, biologi, penyakit, obat, dan bahan kimia. CAG digunakan untuk riset dan pengajaran bioinformatika, termasuk analisis data dalam genomika, metagenomika, metabolomika, dan studi omika lainnya. Perancangan model dan simulasi dalam sistem biologi, serta riset translasional dalam pengembangan obat. CAG Pathway sendiri adalah kumpulan peta jalur yang digambar secara manual yang mewakili pengetahuan kita tentang jaringan, interaksi, reaksi, dan hubungan molekul. CAG Pathway berisi peta jalur untuk yang pertama itu metabolisme, terus yang kedua genetik informasi, pengolahan informasi, kemudian lingkungan pengolahan, seluruh proses, organisme, sistem penyakit manusia, dan pengembangan obat. CAG Pathway adalah database referensi untuk pemetaan jalur CAG di Mapper. Setiap peta jalur yang diidentifikasi dengan kombinasi 2-3-4 kode, awalan huruf dan 5 digit angka. Awalan angka yang dimulai dari seperti 001 untuk peta global, 012 untuk peta ikhtisar, 010 untuk peta struktur kimia, dan 07 untuk peta struktur obat. Ada juga kode lain yaitu M untuk modul, R untuk modul reaksi, dan N untuk jaringan. Ini adalah tampilan awal untuk CAG Pathway. Sini adalah untuk metabolisme dan lain-lain. Baik, langsung saja kita coba bagaimana sih cara kerja dari CAG Pathway itu. Karena CAG Pathway berisi banyak list seperti ini, kita coba list yang paling atas yaitu list untuk
metabolisme global yang ini, yang paling pertama. Kita klik, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Ini semua adalah peta jalur untuk metabolisme. Di sini ada change pathway type, kita coba tekan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah kita ubah tipenya menjadi untuk Homo sapiens, maka ini hanya untuk Homo sapiens. Sini bisa juga kita zoom. Di sini ada scale, kita zoom coba. Ini hasilnya setelah di zoom, ada tulisan-tulisannya. Jika kita tekan salah satu titik-titik ini, maka yang muncul ada ini. Ini adalah informasi dari titik yang kita tekan tadi, seperti ini. Di sini ada, di ujung sini ada pathway menu. Jika kita tekan sini akan muncul menu. Coba kita tekan, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Ini adalah menunya. Jika kita pilih menu untuk human disease atau penyakit manusia, kita pilih untuk seperti ini untuk cancer, maka yang akan muncul itu seperti ini yang akan muncul jika kita tekan seperti yang tadi. Ini untuk pathway-nya. Nah, itulah penjelasan untuk cat pathway dan cara kerjanya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan dari 3 website untuk database pada bidang bioinformatika.